Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Yang saya hormati keluarga besar Ibu Suciati Saliman yang diwakili oleh Mbak Diva selaku pendiri Masjid Suciati Saliman. Assalamualaikum. Yang saya hormati takmir masjid beserta seluruh pengurus, seluruh jemaah. Mohon izin di malam hari ini saya ingin tahu siapa di sini yang usianya 40 tahun ke atas. Boleh tunjuk tangan? Siapa di sini yang usianya 40 tahun ke bawah? Ini kajian anak-anak muda ini berarti ya. Tadinya saya mau bahas tentang perkara suami istri. Ini rata-rata belum menikah nih jangan-jangan. Oke, it's okay. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Saya pikir tadi hari ini banyak ibu-ibu muda, ternyata malam hari ini banyak anak-anak muda. Betul ya? Jadi mungkin agak sedikit ada tambahan kajian untuk anak-anak mudanya karena tema kita pada hari ini adalah bagaimana mendapatkan keluarga yang bahagia. Mendapatkan keluarga yang bahagia dimulai dari mendapatkan pasangan hidup yang sevisi misi, kemudian akhirnya menikah dan akhirnya menjadi seorang ibu, seorang ayah, mendidik anak-anak, hubungan antara ibu ke anak, ayah ke anak atau suami ke istri. Kita akan bahas pada hari ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya kalau kita mendapatkan undangan-undangan pernikahan, biasanya kita akan lihat ada satu surah atau satu ayat yang sangat sering kita temukan, yaitu surah Ar-Rum ayat ke-21 ya. Bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sering menemukan ayat tersebut? Apa artinya? Dalam ayat tersebut yang sering kita lihat dalam undangan-undangan pernikahan adalah harapan setiap orang ketika dia menikah. Harapan setiap orang ketika dia menikah adalah hidup dalam pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Penuh dengan cinta, penuh dengan ketenangan, penuh dengan sakinah, mawaddah, penuh dengan rasa cinta, penuh dengan rasa kasih sayang. Dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan istrimu atau pasanganmu dari jenismu sendiri. Jadi menikah dengan sesama manusia ya teman-teman semua ya. Jangan dengan yang lain. Ada nggak menikah dengan yang lain? Ya, kata Allah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi semua yang menikah pasti ingin litaskunu ilaihi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ingin semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Ingin semua pernikahan dalam membangun keluarga, ingin semuanya tentram, ingin semuanya penuh kasih sayang, penuh dengan cinta. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya memerlukan perjuangan yang sangat luar biasa. Di sini banyak teman-teman yang belum menikah. Boleh tunjuk tangan? Oke. Saya ganti ceramahnya. Tadi ceramahnya ngebahas tentang bagaimana suami istri ya. Bagaimana rumah tangga suami istri yang harmonis, yang penuh dengan cinta. Tapi karena mayoritas ini anak-anak muda, ini hari apa ya? Nggak kerja, besok nggak kuliah. Oh kuliah. Akhirnya pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit mengenai apa yang harus teman-teman lakukan sebelum kita bahas tentang rumah tangga. Pertanyaan-pertanyaan yang harus teman-teman tanyakan ketika teman-teman dalam proses pengenalan ya teman-teman semua. Oke, ganti sedikit temanya agak ta'aruf dikit awalan. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sama-sama tahu bahwa semua kehidupan rumah tangga ingin sakinah mawaddah warahmah. Namun dalam pelaksanaannya ternyata memerlukan perjuangan yang sangat luar biasa. Sebelum kita bahas mengenai rumah tangga, bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW dengan para istrinya, bagaimana Al-Qur'an membahas mengenai sikap yang harus kita lakukan kepada pasangan kita, sampai nanti bagaimana seorang ayah harus bersikap kepada anak ataupun ibu harus bersikap kepada seorang anak, maka izinkan saya permulaan sekali adalah
adalah sebelum engkau melangkah kepada jenjang pernikahan tersebut, mohon izin ibu sekalian saya selipkan sedikit materi tentang pengenalan atau ta'aruf. Karena kalau salah pilih pasangan, mengerikan dalam kehidupan rumah tangga. Jadi teman-teman semua, dalam Islam tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan-panduan untuk kita memilih pasangan sebelum kita menikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang wanita bernama Fatimah binti Qais yang bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, ada dua orang yang meminangku. Satu orang yang suka memukul ya, pemarah, satu orang yang sangat miskin sekali. Di mana di antara dua orang ini yang kira-kira aku pilih, dan Rasul tidak menyetujui dua-duanya. Jangan pernah sekali-kali engkau memilih seorang laki-laki atau pasangan yang sekiranya adalah seorang yang cepat marah, pemarah ya. Dan jangan sekali-kali engkau pilih orang atau laki-laki yang sangat miskin, sangat fakir, yang tidak punya tanggung jawab untuk menafkahimu. Karena sebetulnya laki-laki punya tugas dalam surah An-Nisa ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Dalam surah An-Nisa 34, Allah Subhanahu wa taala menerangkan fungsi laki-laki, dia sebagai qawwam, pemimpin, pelindung, dia punya kelebihan di atas perempuan, beberapa di antaranya dia punya tugas yaitu untuk menafkahi. Jadi betul kata orang tua zaman dulu, hidup ini bukan dalam pernikahan bukan hanya dengan cinta. Biasanya orang tua mengatakan memangnya mau makan cinta aja. Benar kan? Orang tua mengatakan begitu. Tapi harus cari pasangan yang sekiranya bertanggung jawab dan tahu akan tugasnya sebagai seorang laki-laki untuk menafkahi. Sebagaimana dalil dalam surah An-Nisa ayat 34. Maka secara singkat saya ingin mengajak teman-teman semua yang belum menikah, banyak kan yang belum menikah, dan juga para ibu yang hendak memilih mantu nantinya harus berhati-hati dalam perkara-perkara ini. Memang kata Rasulullah, kalau engkau ingin menikah dengan seseorang maka teliti 4 hal. Engkau lihat dari 4 hal. Dari fisiknya, tampan atau cantik itu penting loh teman-teman semua. Benar nggak? Menurut kita tampan, menurut orang lain belum tentu tampan. Menurut kita cantik, menurut orang lain belum tentu cantik. Artinya carilah yang sesuai dengan selera matamu, selera dirimu sendiri. Ada kisah di zamannya Nabi, ada orang yang sangat buruk rupa, sampai seorang wanita bilang, ya Rasulullah, bagaimana saya bisa mengabdi kepadanya, melayaninya, melihat saja saya nggak bisa. Saking menurut pandangan mata beliau, laki-laki ini buruk rupanya. Jadi ternyata ketampanan atau kecantikan itu penting teman-teman semua untuk kita bisa melayaninya bersama dengannya. Bagaimana mungkin kita bisa bersama-sama seseorang yang ngeliat fisiknya aja kita nggak suka misalnya. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kita pilih dari fisiknya, iya. Kemudian pilih dari keturunannya, atau dalam bahasa Jawa ini orang-orang sering mengatakan bibit bebet bobotnya. Ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Cari yang garis keturunannya baik, yang pergaulannya baik. Kemudian lihat dari hartanya. Maknanya kalau dia laki-laki dia punya tanggung jawab untuk bisa menafkahi. Kemudian cari dari agamanya. Agama itu bukan hanya sekedar hafal Quran 30 juz teman-teman semua. Tapi agamanya itu adalah dia yang mau bersegera dalam kebaikan. Kata Hasan Al-Basri apa? Kalau engkau pilih agamanya, kalau dia mencintaimu dia akan memuliakanmu. Kalau dia tidak mencintaimu dia tidak akan menzalimimu. Jadi pilih orang yang memang baik agamanya. Baik agamanya tuh hati-hati, jangan kita pikir oh 30 juz selesai. Siapa yang disebut ahlul Quran? Apakah yang disebut ahlul Quran adalah hafal 30 juz saja kemudian selesai? Bukan. Orang yang disebut ahlul Quran, orang yang disebut keluarganya Allah adalah orang-orang yang tindak tanduknya sesuai dengan Al-Quran. Jadi baik atau buruknya agama seseorang kita lihat dari akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang engkau harus tanyakan teman-teman muda sekalian sebelum engkau menikah. Ini sangat penting. Untuk teman-teman muda dalam masa perkenalan, jangan tanya udah makan belum. Pertanyaannya receh. Bener gak? Udah sholat belum? Kalau dia nggak makan dia mati teman-teman semua. Dia pasti makan, tenang aja. Ya, jadi nggak usah lagi ditanya udah makan atau belum. Atau misalnya udah sholat atau belum, seharusnya dia adalah orang yang nggak perlu engkau tanyakan. Dia bersegera, kalau laki-laki dia bersegera ke masjid. Kalau dia tidak sholat dia saja bisa meninggalkan Allah, apalagi dia bersama denganmu dia pasti bisa meninggalkan hambanya Allah. Engkau kan hanya sekedar hambanya Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, mungkin satu hari nanti dia berani meninggalkan dirimu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu iya kita cek masalah sholatnya, cuman tidak perlu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang setiap detik atau setiap saat kita tanyakan. Ada beberapa pertanyaan penting sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai rumah tangganya Rasulullah dengan para istri dan apa yang harus dilakukan ketika kita berumah tangga. Pertanyaan-pertanyaan penting pada saat ta'aruf, teman-teman catat, nah teman-teman lupa lagi. Penting banget, pertanyaan pertama,
engkau harus tahu, wahai ibu dan ayah, wahai kakak yang mau menikahkan adiknya, wahai kalian yang mau menikah. Kalian harus tanya bagaimana pemahaman mereka tentang keluarga, visi misi pernikahannya seperti apa. Ada seorang wanita bercerita kepada saya udah bertahun-tahun menikah, tapi saya sama suami ini nggak ketemu. Saya mau mendidik anaknya begini terhadap Quran, suami saya nggak setuju dengan itu. Jadi jauh daripada Quran, jadi visi misinya nggak ketemu. Maka pertanyaan yang kau harus tujukan kepada orang yang akan kau nikahi itu adalah bagaimana visi misinya dalam pernikahan. Menikah itu bukan hanya perkara ada yang meluk, ada yang menemani, ada yang menggandeng tangan, bukan begitu teman-teman semua. Pernikahan itu adalah mengenai visi misinya, adalah hal yang sangat penting. Kita punya tujuan yang sama, goals yang sama, cara pandang dalam membentuk rumah tangga yang sama. Jadi tanya visi misi engkau dalam berkeluarga seperti apa? Visi misi berkeluarga, keluarga Qurani, keluarga yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang anak-anak boleh jadi apapun asalkan fondasi Quran yang kuat misalnya. Jadi tanya visi misi pernikahan yang kau ingin menciptakan keluarga seperti apa. Kedua, teman-teman harus tanya sejauh mana kesiapannya untuk menikah. Untuk teman-teman perempuan, jangan suka digantung-gantung ya teman-teman semua ya. Kalau misalnya seorang itu nggak ada kejelasan, maka engkau bertindak tegas. Jangan digantung bertahun-tahun, kasihan masa mudamu. Engkau bisa berkenalan dengan yang lain sebetulnya. Kenapa harus diikat-ikat? Padahal bukan khitbah juga, cuma sekedar pacaran-pacaran nggak perlu. Jadi tanyakan kesiapan dalam menikah. Teman-teman semua hati-hati, kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Jangan engkau dekati zina. Memandang itu adalah mendekati zina. Kemudian menyentuh adalah mendekati zina. Kemudian engkau berkata sesuatu yang manis-manis. Kadang-kadang suara kita berubah tuh. Jadi menye-menye, iya. Kadang-kadang kalau jatuh cinta suaranya jadi berubah. Pakai aplikasi apa sih suaranya bisa berubah begitu? Ya kadang-kadang kalau sama orang yang kita cintai suara kita bisa berubah. Itu pun langkah mendekati zina. Dan nanti ujung-ujungnya akan menuju kepada kemaluan teman-teman semua. Syaitan gak akan pernah bilang ayo zina sekarang. Enggak, syaitan akan membuat step by step untuk bisa menuju kepada arah situ. Kalau engkau jatuh cinta, aduh itu berat sekali, ya enggak? Lagi tidur mikirin dia, lagi makan mikirin dia, lagi mandi mikirin dia, lagi ngaca mikirin dia, lagi belajar mikirin dia, ya kan? Itu berat sekali. Jadi kalau engkau belum siap untuk menikah, maka sibukkan dirimu dengan perkara-perkara yang baik. Kalau engkau sudah siap menikah, tanyakan kesiapan orang itu, sudah siap menikah atau belum? Kalau memang belum siap menikah, nggak usah terlibat kepada pembicaraan terlalu dalam. Nanti engkau sakit hati sendiri, ya. Kalau udah jatuh cinta susah. Kemudian teman-teman semua, ini masih mukaddimah awalan ya ibu-ibu sekalian, ibu-ibu yang berumah tangga, kita masih membahas mengenai konten-konten anak muda nih. Isi ceramahnya masih tentang anak muda. Ketiga, engkau harus tahu dulu teman-teman sekalian, banyak ngobrol. Ingat pernikahan itu 70% isinya ngobrol. Maka pastikan ketika engkau mau menikah dengannya, engkau cocok berbicara dengan dia. Gak semua orang lo klik dengan kita. Jadi cari orang yang bisa kira-kira ngobrolnya nyambung sama kita. Banyak orang berpisah dalam rumah tangga karena ngobrolnya nggak nyambung loh teman-teman semua. Betul nggak? 70% pernikahan isinya ngobrol. Ngobrol soal apa? Ngobrol soal rumah, ngobrol soal anak, ngobrol soal masa depan, ngobrol soal pendidikan, ngobrol soal pekerjaan. Suami atau pasangan kita itu teman curhat kita. Bayangkan kalau kita dapat suami yang kita nggak bisa ngobrol sama dia. Mau curhatnya kemana? Ntar jadi lari ke orang lain. Jadi di awal sebelum kau membina rumah tangga tersebut yang harus kau lakukan adalah teman-teman sekalian banyak ngobrol, terutama engkau memahami dan engkau mengetahui pemahaman dia tentang hak dan kewajibannya sebagai suami ataupun istri. Kewajiban dari seorang suami tadi An-Nisa 34, dia punya kewajiban untuk menafkahi. Sekaya-kayanya istrinya tetap sang suami punya kewajiban untuk menafkahi. Ada suami mengatakan istriku sudah kaya, jadi aku tidak perlu menafkahi, bukan. Tetap saja suami punya kewajiban untuk menafkahi. Istri tercipta dari tulang rusuk, bukan tulang punggung. Istri bukan mencari nafkah, dia dijaga, dilindungi, luar biasa. Saya punya teman-teman sekalian, ini masih cerita ya, belum masuk ceramah nih, belum masuk ceramah, masih cerita. Saya punya teman, seseorang dari negara Arab sana, dia katakan Masya Allah orang-orang Indonesia tuh hebat-hebat banget ya perempuan-perempuannya katanya. Dari kecil terbiasa kerja. Ya kan kita ini terbiasa mandiri loh teman-teman semua. Kemudian dia bilang karena sebenarnya perempuan itu ketika sebelum menikah dinafkahi oleh ayahnya, setelah menikah dinafkahi oleh suaminya. Ratu banget kita ini sebenarnya teman-teman semua. Cuman Masya Allah Indonesia ini perempuan-perempuan itu perempuan-perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri, perempuan-perempuan yang bekerja, Masya Allah perempuan-perempuan yang mandiri. Hebat sekali Masya Allah teman-teman semua. Namun kita harus tahu bahwa
kalau kita mau menikah dengan seseorang, dia harus tahu, atau calon itu harus tahu, atau calon mantu kah itu harus tahu bahwa dia punya tugas untuk menafkahi seberapapun yang dia sanggup. Sekaya-kayanya perempuannya tetap dia punya kewajiban untuk menafkahi. Itulah harga diri seseorang, menafkahi sang istri. Perempuan, engkau itu tidak wajib untuk mencari uang teman-teman semua. Betul enggak? Karena engkau bukan tulang punggung. Tapi gimana kalau perempuan-perempuan yang punya uang? Masya Allah, Alhamdulillah, itu bukan tugasmu tapi engkau lakukan itu. Pembahasan mengenai finansial ini penting banget teman-teman semua sebelum menikah. Hati-hati juga ya, perhatikan hak dan kewajibannya apa. Jangan sampai kita dapat pasangan yang kamu udah kaya nggak perlu saya nafkahin. Enggak, harus tahu bahwa sekaya-kayanya perempuan kita pun punya uang, tetap uang itu 100% milik perempuan. Laki-laki kalau punya uang, ada sebagian yang dia harus nafkahkan kepada perempuannya. Tapi perempuan kalau bekerja, kalau engkau punya uang itu 100% uang milikmu teman-teman semua. Engkau punya hak mau ngasih atau enggak. Karena kalau engkau ngasih namanya sedekah. Engkau berikan pada suamimu, pada rumahmu itu sedekah. Bukan kewajiban. Bahkan bisa aja engkau mengatakan aku pinjamkan ntar dibalikin ya. Bisa. Itu 100% uang milikmu, engkau nggak ada punya kewajiban sebetulnya. Namun istri yang salihah adalah dia akan membantu perekonomian keluarganya. Ada satu kisah istrinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu namanya Zainab. Kata Zainab, ya Rasulullah saya punya uang. Uang ini mau saya sedekahkan. Tapi saya lihat suami saya, anak saya dalam keadaan yang kurang. Boleh nggak saya berikan kepada mereka? Kata Rasul, engkau mendapatkan 2 pahala. Yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Jadi bagi teman-teman semua, ibu-ibu atau teman-teman semua yang bekerja, uang itu 100% milikmu. Kalau suami tahu ini, uang itu nggak bisa diotak-atik dia, uang itu milikmu teman-teman semua. Adapun kalau engkau ingin membantu perekonomian keluarga, itu bukan tugasmu. Tapi dengan kebaikan hatimu, kau berikan uang itu untuk membantu perekonomian keluarga, engkau mendapatkan 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Adapun laki-laki, sebagian uangnya adalah wajib diberikan kepada istrinya, nafkah. Jadi pembicaraan hal-hal seperti ini penting untuk memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dari seorang suami maupun istri. Berikutnya teman-teman harus tahu, jangan asal menikah, buru-buru menikah. Teman-teman harus tahu bagaimana ibadah yang dijalankan olehnya. Untuk laki-laki penting banget untuk dia sholat di masjid teman-teman semua. Penting banget. Karena orang-orang laki-laki yang sholat di masjid membentuk karakter, membentuk akhlaknya, membentuk wataknya. Orang-orang yang sholat di masjid. Jadi kalau bisa dapat yang sholat di masjid, Masya Allah. Teman-teman perhatikan bagaimana ibadahnya. Kemudian perhatikan teman-teman semua ataupun cari tahu bagaimana dia mengatur emosinya. Bagaimana dia menghadapi konflik ketika terjadi pada dirinya. Rasul melarang Fatimah binti Qais untuk menikah dengan orang-orang yang pemarah. Jadi kalau teman-teman kira-kira ngelihat calonnya atau calon mantunya pemarah, kemungkinan besar dia akan melakukan hal itu sama juga kepada dirimu. Jadi perhatikan betul bagaimana orang tersebut mengatur amarahnya. Mengatur keuangannya itu penting. Ada satu kisah teman-teman sekalian, seseorang bercerita, aku nggak tahu apa-apa, tiba-tiba nikah, tiba-tiba utangnya banyak si pasangan itu. Jadi dia turut menanggung hutang tersebut atau dikejar-kejar debt collector, padahal dia nggak tahu apa-apa. Jadi itu hal-hal yang penting untuk teman-teman tanyakan. Dan teman-teman tanyakan kepada dia juga mengenai pemahaman tentang dirinya sendiri, cita-citanya, masa depannya, cara berpikirnya, bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya, dengan adik-adiknya, dengan kakaknya, dengan keluarganya, itu juga penting. Makanya bagus banget ya kita sering dengar perhatikan bibit-bibit bobot, itu betul semuanya. Ajaran-ajaran orang tua kita di masa lalu itu betul semuanya teman-teman semua. Oke, itu sudah membahas mengenai masalah ta'aruf yang sekiranya jangan diabaikan. Sekarang izinkan saya untuk membahas sedikit tentang rumah tangganya Rasulullah SAW yang kita bisa ikuti dengan istri beliau. Mari kita lihat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman dianugerahi suami yang baik, yang menjadi teladan bagi teman-teman semua. Suami yang lembut dalam bertutur kata. Suami yang lembut dalam memperlakukan. Kata ibu-ibu yang sudah menikah, suami saya nggak begitu, gimana dong udah terlanjur. Udah terlanjur gimana dong? Enak yang belum menikah ya masih bisa pilih-pilih. Ini saya udah terlanjur gimana dong? Baik. Hari ini kita bahas dulu teman-teman semua bagaimana rumah tangganya Rasulullah SAW dengan para istrinya. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan kepada teman-teman semua sebelum kita belajar dari rumah tangganya Rasulullah bagaimana pondasi dalam membentuk rumah tangga muslim. Tentu saja yang paling utama dari semuanya adalah seluruh anggotanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ideal.
suaminya taat kepada Allah, istrinya taat kepada Allah, anak-anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang saling mengingatkan satu sama lain, mereka yang saling berpegang teguh kepada tali iman, Masya Allah, itu rumah tangga yang syurga, baiti jannati. Orang-orang yang di dalamnya adalah berisi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka lihat dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manfaat orang-orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah. Bayangkan dalam keluarga kalau dia taat dan takwa kepada Allah, maka balasannya dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, suaminya bertakwa, istrinya bertakwa. Takwa itu apa sih? Salah satunya adalah berusaha sekuat tenaga, sekuat hati untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, bertakwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi kalau dalam rumah tangga orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mudah bagi Allah ketika mereka mendapatkan konflik, mudah bagi Allah memberikan jalan keluar. Dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan berikan rezeki yang banyak kepada keluarga mereka dari arah yang tak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Bertawakal itu menyerahkan diri, menyandarkan diri kepada Allah. Kalau kita bersandar pada diri kita sendiri, kita nggak akan kuat. Kita bersandar kepada yang maha kuat, bertawakal, menyerahkan diri, bersandar kepada Allah. Kata Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi perkara iman ini menjadi perkara yang sangat penting untuk membentuk keluarga yang bahagia. Namun masalahnya kadang-kadang istrinya yang solihah, suaminya enggak. Atau suami istri yang solihah, anaknya enggak. Kadang-kadang enggak semuanya ideal dalam satu keluarga, betul ya teman-teman semua? Mungkin Allah memilih teman-teman semua untuk berdakwah kepadanya karena Allah tahu bahwa engkau mampu dalam menjalaninya. Kenapa Asia? Kadang-kadang kita tanya, kenapa Asia dinikahkan dengan Firaun? Bukankah perempuan baik-baik untuk laki-laki baik-baik, laki-laki baik-baik untuk perempuan baik-baik? Bukankah Allah mengatakan begitu dalam Al-Quran? Ayat tersebut adalah ayat yang bukan berarti janji Allah. Kenapa Asia dinikahkan dengan Firaun? Karena semuanya ada hikmahnya. Kalau nggak ada Asia di situ, nggak pernah ada ceritanya Nabi Musa alaihissalam mengalahkan Firaun. Benar nggak? Apa ceritanya Nabi Musa ketika Asia menikah dengan Firaun pada saat itu? Teman-teman tahu menikahnya kenapa? Karena pada saat itu Firaun menyiksa orang tuanya Asia sehingga nggak ada cara lain kalau ingin orang tua Asia diselamatkan, Asia harus menikah dengan Firaun. Akhirnya mereka menikah. Apa hikmah pernikahan mereka? Ingat kisah Nabi Musa alaihissalam teman-teman semua. Pada saat itu apa yang terjadi? Firaun mau membunuh semua anak laki-laki dari kalangan Bani Israel di masa itu, betul? Karena Firaun bermimpi ada anak laki-laki yang akan menggantikan kedudukannya sebagai seorang raja. Maka Firaun meminta agar seluruh anak laki-laki di tahun itu dibunuh, termasuk bayi Musa alaihissalam. Akhirnya dialirkan ke dalam sebuah peti di atas sebuah air, di atas lautan, di atas sungai. Sampai kemudian Asia menemukannya dan dirawat. Musa kecil dirawat di dalam rumahnya Asia dan Firaun. Sehingga apa ceritanya? Musa kecil sudah masuk ke dalam kehidupan Firaun dan akhirnya bisa mengalahkan Firaun. Kalau nggak ada Asia di situ, nggak akan mungkin ada kisah Nabi Musa alaihissalam berhasil mengalahkan Firaun. Jadi artinya semuanya pasti ada hikmah dan ada pembelajaran di dalamnya. Jadi teman-teman semua, ketika teman-teman dalam sebuah rumah tangga kita mengatakan kenapa ada istri yang baik suaminya enggak atau sebaliknya, pasti ada hikmah yang besar. Allah tahu kita mampu, Allah tahu bahwa kita bisa menjalankannya, insya Allah. Seperti kisahnya Asia dengan Firaun, selalu ada hikmah di dalamnya. Baik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya pondasi dalam berumah tangga selain yang pertama adalah tadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua adalah bergaul dengan cara yang baik, bergaul dengan cara yang patut. Bagaimana cara bergaul dengan cara yang patut? Teman-teman lihat dalam surah An-Nisa ayat ke-19. Untuk membangun rumah tangga yang baik, selain anggota keluarganya punya keimanan yang kokoh, berikutnya adalah bergaul dengan cara yang baik. Cara bisa bergaul dengan cara yang baik, caranya gimana? Kalau keduanya sama-sama punya iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan dikatakan kata Hasan Al-Basri, pilih yang baik agamanya. Kalau dia tidak mencintaimu, dia tidak akan pernah menzolimimu. Kalau dia mencintaimu, dia akan memuliakanmu. Jadi syarat mutlak dalam memilih pasangan itu adalah, teman-teman semua, cari agama yang baik. Karena agama yang baik akan menentukan akhlak yang baik kepada dirimu.
Pondasi berikutnya dalam rumah tangga adalah bergaulah dengan cara yang baik. Dalam surah An-Nisa 19 apa kata Allah? Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karitumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bergaulah dengan pasanganmu dengan cara yang baik. Kalau kamu nggak suka dari mereka, maka Allah minta kita sabar dalam menghadapinya. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Jadi, pondasi dalam rumah tangga selain iman yang kokoh bergaul dengan cara yang patut. Cara bisa bergaul dengan cara yang patut adalah banyak-banyak sabar. Boleh jadi ada satu yang kita nggak suka, tapi ada kebaikan-kebaikan lain yang ada pada dirinya. Makanya kalau kita tanya pada orang-orang yang menikahnya sudah lama, apa sih kunci dari pernikahan yang lama seperti ini? Pasti rata-rata orang tua kita menjawabnya dengan sabar. Kalau nggak sabar udah bubar dari awal. Bener gak? Bener nggak ibu-ibu yang sudah menikah bertahun-tahun? Kata siapa mudah. Kalau nggak sabar udah bubar. Kuncinya apa? Sabar. Apalagi sabar, apalagi sabar, apalagi sabar. Nggak ada cara lain. Bener nggak? Kalau nggak sabar, udah selesai, udah bubar. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita lihat bagaimana pondasi tentang iman, tentang bergaul dengan cara yang baik, mari kita belajar sejenak tentang rumah tangganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah. Saya cerita sedikit tentang kisah cinta beliau, boleh ya? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bisa melupakan Khadijah di dalam hidupnya selama-lamanya? Kenapa? Karena ada sesuatu yang dilakukan oleh Siti Khadijah dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun Rasulullah sudah menikah dengan wanita-wanita lainnya, tetap Siti Khadijah tidak pernah tergantikan selamanya di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apa sih yang dilakukan Siti Khadijah sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai beliau? Siti Khadijah itu cinta abadinya Rasulullah. Walaupun Rasul juga sangat mencintai Siti Aisyah, tapi cintanya berbeda. Siti Aisyah menghadirkan keceriaan dan kebahagiaan untuk Rasulullah SAW, tapi cinta bersama Siti Khadijah adalah cinta yang sudah teruji dalam suka dan duka. 25 tahun monogami loh teman-teman semua. Apa yang dilakukan Siti Khadijah? Mari kita belajar dari sosok wanita yang sangat dihormati ini. Sampai-sampai malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah sampaikan kepada Khadijah, ia mendapatkan salam dari Allah dan mendapatkan salam dariku dari malaikat Jibril, dan sampaikan padanya bahwa Allah telah membuatkannya rumah di syurga yang tidak ada kebisingan dan tidak ada kepayahan lagi. Allah memberikan salam kepada Siti Khadijah. Apa yang dilakukan oleh beliau? Secara singkatnya, Siti Khadijah adalah qurrata a'yun, penyejuk mata dan penyejuk hati bagi Rasulullah SAW. Teman-teman ingat ketika Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira, pada saat itu Rasulullah dalam keadaan ketakutan dan menggigil. Pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan, istri yang salihah ini tidak banyak bertanya, hanya menyelimuti Rasulullah SAW. Istri ini memberikan kenyamanan fisik kepada pasangannya. Yang pertama. Kemudian setelah suaminya dalam keadaan tenang, suaminya mulai bercerita. Istri ini tampil menjadi pendengar yang baik untuk pasangannya. Sehingga pasangannya mau bercerita apapun dan percaya untuk bercerita apapun kepadanya dan tenang dalam bercerita apapun kepada sang istri. Ketika Rasulullah SAW sudah menceritakan apa yang terjadi kepada diri beliau, apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah berikutnya adalah menjadi supporter terbaik untuk suaminya. Tenanglah suamiku, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan engkau, Allah tidak akan pernah mengabaikan engkau, engkau orang baik. Engkau suka menjalin tali silaturahmi, engkau adalah orang yang suka membantu orang-orang miskin, engkau orang baik ya suamiku. Ternyata supporter terhebat adalah datang dari istrinya sendiri. Rasulullah juga manusia biasa, kadang-kadang merasa lemah, kadang-kadang merasa takut. Namun siapa yang menguatkannya adalah sang istri. Makanya biasanya di samping laki-laki yang hebat pasti ada istri yang luar biasa yang mendampinginya. Kalau kita lihat ada laki-laki hebat banget, Masya Allah punya jabatan yang luar biasa. Itu karena di sebelahnya ada istri yang sangat hebat. Seperti Rasulullah SAW yang dikuatkan kembali oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Keempat, apa yang dilakukan Siti Khadijah? Setelah memberikan support terbaik untuk suaminya, Siti Khadijah tidak diam begitu saja. Siti Khadijah memberikan solusi. Solusi tidak akan pernah bisa diberikan kalau istrinya tidak pandai. Siti Khadijah tampil menjadi istri yang pandai dan bisa memecahkan masalah dari sang suami. Apa yang dilakukan Siti Khadijah teman-teman sekalian? Mengajak sang suami menuju ke Waraqah bin Naufal, seorang pendeta yang beriman kepada kitab Injil, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
di mana menemukan solusi. Akhirnya Waraqah bin Nawfal mengatakan bahwa apa yang dialami Rasulullah adalah ciri bahwa beliau adalah nabi terakhir. Siti Khadijah melakukan semua itu untuk Rasulullah SAW. Maka ketika Siti Khadijah meninggal, dalam sejarah Islam dikatakan sebagai tahun kesedihan untuk Rasulullah SAW. Dan ketika Rasul menikah dengan Siti Aisyah, teman-teman semua, Siti Aisyah sangat cemburu pada siapa? Pada Siti Khadijah. Kata Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa kamu masih menyebut-nyebut nama perempuan tua yang sudah meninggal tersebut, padahal engkau sudah digantikan dengan yang lebih baik?" Maksudnya dirinya, yang lebih muda, yang lebih, kata beliau, kenapa masih menyebut-nyebut nama orang yang sudah tiada? Siti Aisyah cemburu kepada orang yang sudah tiada. Kenapa? Karena Rasulullah SAW setiap kali ada sahabat kerabat Siti Khadijah tetap selalu berbuat baik kepada kerabat-kerabat, kepada sahabat-sahabat Siti Khadijah. Kita teman-teman semua kalau mencintai seseorang dengan tulus, kita pasti mencintai apa-apa yang dia cintai. Pernah nggak ngerasain itu? Kita cinta banget sama orang, kita pasti akan berusaha mencintai apa-apa yang dia cintai. Maka Rasulullah SAW sangat mencintai orang-orang yang dicintai oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha, berbuat baik kepada mereka, memberikan makanan kepada mereka, sehingga Siti Aisyah cemburu. Maka Rasulullah SAW, teman-teman sekalian, mengingatkan Siti Aisyah bahwa tiada seorang pun yang bisa menggantikan posisi Siti Khadijah di hati Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Wanita yang pertama kali beriman adalah Khadijah, di saat tidak ada yang beriman kepada agama Allah dan Rasulnya. Siti Khadijah percaya di saat tidak ada orang yang percaya kepadanya. Siti Khadijah memberikan hartanya untuk perjuangan dakwah ini di saat orang-orang tidak memberikan hartanya, dan dari rahim Siti Khadijah lahir anak-anak dikala banyak istri-istri lain tidak memberikan anak kepada Rasulullah SAW. Maka ketika mendengar hal tersebut, terdiamlah Siti Aisyah radhiyallahu anha, teman-teman sekalian. Siti Aisyah paham bahwa Siti Khadijah tidak pernah tergantikan selama-lamanya di hati Rasulullah SAW. Siti Khadijah sudah teruji dalam suka dan duka bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau mau menjadikan keluarga kita keluarga yang bahagia, coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah. Terlalu besar pengorbanannya. Maka wajar dan patutlah bahwa Rasulullah sangat-sangat mencintainya. Betul teman-teman semua? Ya. Jadi itu rumah tangga yang terjadi dari Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah. Dan setelah sepeninggalannya Siti Khadijah, Rasulullah menikah dengan Saudah radhiyallahu anha dan kemudian menikah dengan Siti Aisyah, dan kita tahu banyak kisah-kisah romantis bersama dengan Siti Aisyah. Sebelum saya membahas mengenai poin-poin apa yang harus kita lakukan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sedikit saya mau ceritain tentang rumah tangganya Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah yang penuh dengan keromantisan. Kalau tadi dengan Siti Khadijah penuh dengan perjuangan, kalau dengan Siti Aisyah penuh dengan kisah keromantisan. Bagi teman-teman ibu-ibu yang sudah berumah tangga lama, perlu juga nih untuk melihat rumah tangga yang seperti ini. Bagi teman-teman yang belum menikah, rasa-rasanya penting juga untuk mengetahui bagaimana Rasulullah SAW bersikap dengan istri-istrinya, terutama dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kebiasaan yang Rasulullah lakukan kepada Siti Aisyah diantaranya adalah Rasulullah SAW senang tidur di pangkuan Aisyah. Ibu-ibu, suaminya masih tidur di pangkuan ibu-ibu sekalian? Awal-awal nikah doang ya? Tidur di pangkuan istri. Kemudian minum dari bekas bibir pasangannya. Rasulullah kalau minum tuh cari bekas bibirnya Siti Aisyah yang mana ya? Baru diminum. Mencari bekas bibir Siti Aisyah. Sederhana tapi romantis tahu, ya enggak? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Mandi bersama dengan pasangannya, dengan Siti Aisyah. Boleh tuh dijadwalkan mandi bersama kalau sudah nikah, mandi bersama dengan pasangannya. Kemudian Rasulullah SAW bersama Siti Aisyah suka sekali meminyaki badan dan rambut Rasulullah SAW dengan wangi-wangian. Artinya Siti Aisyah sangat menjaga penampilan suami. Jadi kalau kita lihat para suami-suami yang penampilannya rapi, itu ada campur tangan istri itu biasanya tuh, ya nggak ibu-ibu sekalian? Berikutnya apa lagi yang dilakukan oleh Siti Aisyah dengan Rasulullah? Setiap kali Siti Aisyah marah, Rasulullah SAW akan menjawil hidungnya Siti Aisyah dan kemudian mendoakan Siti Aisyah supaya Allah hilangkan kemarahannya dan memeluk Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata perempuan-perempuan kalau ngambek gampang, tinggal dipeluk doang sih sebenarnya. Bener nggak? Kalau lagi cemburu juga gampang, dipeluk doang, jangan dibalik bentak dong. Dipeluk aja kok hilang marahnya, ya nggak?
Apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bercanda dengan pasangannya. Yang dilakukan Rasulullah bersama dengan Siti Aisyah adalah waktu awal-awal nikah lomba lari. Ada keromantisan yang dilakukan bersama dengan Siti Aisyah. Waktu itu Siti Aisyah tubuhnya masih ramping, masih kurus. Jadi ketika lomba lari, Siti Aisyah menang. Ketika beberapa tahun kemudian mulai bertambah berat badan nih, biasanya nih kalau ibu yang sudah nikah, habis nikah bertambah berat badan. Lomba lari lagi Aisyah kalah. Kata Rasulullah, ini balasanku nih, dulu kamu yang menang, sekarang aku yang menang gitu ya. Jadi ada tuh kisah-kisah romantis seperti itu. Rasulullah juga senang mendampingi Siti Aisyah ketika Siti Aisyah ingin menonton sebuah pertunjukan. Siti Aisyah meletakkan kepalanya di pundaknya Rasulullah SAW. Romantis, kisah-kisah romantis. Dalam kehidupan ini ada waktu kita untuk bekerja, ada waktu kita untuk istirahat, ada waktu kita untuk beribadah, ada waktu kita untuk spesial, kehidupan spesial seperti itu. Bagi teman-teman yang sedang diuji rumah tangganya dan tidak mendapatkan seperti itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keindahan, ketenangan, kehangatan dalam rumah tanggamu insyaallah. Berikutnya teman-teman sekalian, kisah romantis dari Siti Aisyah dan Rasulullah sangat banyak. Beberapa di antaranya adalah pada saat itu Rasulullah pulang sangat larut dan Rasulullah SAW tidak mau membangunkan Siti Aisyah. Rasulullah pulang dan tidur di pintu di teras. Siti Aisyah tahu nggak tidur di mana? Siti Aisyah juga tidur di pintu di dalam karena menunggu suaminya. Jadi tidur di pintu, di depan pintu, di dalam rumah nunggu suaminya kapan pulang. Sementara suaminya udah pulang gak mau bangunin istrinya, nunggu di pintu bagian luar. Jadi mereka sama-sama saling tidur di depan pintu. Romantis gak kira-kira? Bisa nggak ya aku punya rumah tangga yang kayak gitu? Wallahu a'lam. Kalaupun dapat alhamdulillah, jangan terlalu sering posting di sosial media, banyak orang yang iri. Karena suamiku nggak begitu, ya jangan diposting-posting ya. Tapi kalau teman-teman mendapatkan rumah tangga yang begitu, Masya Allah, mudah-mudahan Allah jaga untuk senantiasa romantis seperti itu insya Allah. Kisah romantisnya Rasulullah dengan Siti Aisyah, akhirnya mereka sama-sama buka pintu dan sama-sama tersadar bahwa mereka sama-sama saling menunggu berjam-jam di depan pintu. Itu romantisnya luar biasa Masya Allah. Jadi teman-teman semua, untuk kita bisa mendapatkan rumah tangga yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala ajarkan doa. Dalam surah Al-Furqan 74. Baca doa ini setiap saat. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah Subhanahu wa taala minta kita berdoa, ya Allah, jadikanlah pasanganku, anak-anak keturunanku menjadi penyejuk hati untukku. Dan jadikanlah aku pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Jadikan aku contoh yang baik untuk orang-orang lain. Jadikan aku sumber inspirasi kebaikan untuk orang lain. Dan jadikan pasanganku, anak-anakku ini menjadi sumber ketenangan, penyejuk mata, penyejuk hati. Kenapa? Karena Al-Quran menyebutkan kadang-kadang orang yang paling kita cintai, yang paling berpotensi menyakiti hati kita. Kok betulnya kenceng? Oke, kita masuk ke masalah rumah tangga nih ibu sekalian. Ya, kenapa? Orang yang paling kita cintai, paling berpotensi melukai, menyakiti hati kita. Maka kadang-kadang dalam Quran juga disebutkan, pasangan itu bisa menjadi musuh. Dia yang kita cintai, dia pula yang menyakiti hati kita. Atau bisa menjadi ujian cobaan dahsyat bagi diri kita. Maka kita diminta untuk senantiasa berdoa. Ini doanya Ibadur Rahman, doanya hamba Allah yang saleh. Selalu doa agar pasangan kita menjadi penyejuk mata, penyejuk hati untuk kita. Teman-teman sekalian, kadang-kadang kita masuk ke dalam rumah tangga. Kadang-kadang semua kehidupan kita baik, harta baik, pekerjaan baik, semua baik. Tapi kadang-kadang justru diujinya dari pasangan. Justru disakitinya dari pasangan. Maka terus menerus minta kepada Allah sebagaimana doa dalam surah Al-Furqan 74 tadi. Gampang bagi Allah mengubah keadaan seseorang. Gampang bagi Allah memperbaiki keadaan dalam rumah tangga. Maka salah satu doa yang harus engkau panjatkan adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doanya. Sekarang kita akan bahas dalam rumah tangga apa sih yang bisa kita lakukan menurut Al-Quran. Teman-teman, bahwa dalam rumah tangga kita adalah partner untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling cegah-mencegah dalam hal kemungkaran. Dalam surah At-Taubah ayat 71, beberapa yang bisa teman-teman lakukan dalam rumah tangga. At-Taubah ayat 71 mengatakan, ini berlaku umum, tapi nggak apa-apa kita ambil spesifik dalam kehidupan rumah tangga. Dalam surah At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Dalam surah At-Taubah ayat 71 Allah Subhanahu wa taala menerangkan
Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka saling mengingatkan, saling menyuruh untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, dan mereka mencegah dari hal-hal yang mungkar. Mereka saling mengingatkan untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka saling mengingatkan untuk saling taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, mereka adalah penolong bagi yang lainnya. Kalau kita lihat dalam kehidupan rumah tangga, istri penolong bagi suami, suami penolong bagi istri. Jangan istri orang-orang saleh zaman dulu, sebelum suaminya berangkat kerja dia akan mengatakan, wahai suamiku, kami bisa tahan dengan kelaparan, namun kami tidak bisa tahan dengan panasnya api neraka. Maksudnya apa? Suamiku pergi kerja, cari pekerjaan yang halal, yang thayyib, jangan bawa harta yang haram. Engkau bawa harta haram menjadi makanan dan minuman masuk ke dalam tubuh kami, istri dan anak-anak, akan menjauhkan kita dari surga Allah Subhanahu wa taala. Istri ini mendukung suaminya untuk berapapun, ya suamiku nggak apa-apa, asalkan pekerjaanmu halal dan baik. Karena banyak sekarang jenis-jenis suami yang terpaksa harus mencuri, harus korupsi dikarenakan gaya hidup istri yang terlalu tinggi. Jadi gajinya segini, gaya hidupnya setinggi langit misalnya. Sehingga istrinya lah yang menjerumuskan suaminya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dalam surah Al-Maidah ayat 2 teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ini berlaku umum, tapi kita bisa juga pakai dalam kehidupan rumah tangga kita. Ingat, kita ini penolong baginya dan dia penolong bagi kita untuk senantiasa melakukan hal yang baik-baik. Kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Teman-teman baca surah Al-Lahab. Tabat syada abilah habi wa tab. Itu kisah tentang apa itu? Suami istri yang saling tolong menolong dalam keburukan. Ya. Dalam surah Al-Lahab itu adalah kisah suami istri yang saling tolong menolong dalam keburukan. Kita lihat artinya dalam surah Al-Lahab ayat 1 sampai ayat 5. Binasalah, cepet amat, udah time out aja. Perasaan baru mulai ceramahnya. Udah berapa menit nih ceramah? Kok udah time out? 10 menit lagi katanya, oke. Perasaan baru mulai ceramahnya. Oke, dalam surah Al-Lahab teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya. Istrinya disebutkan apa? Istrinya adalah pembawa kayu bakar. Apa itu maksudnya? Istrinya itu penyebar fitnah. Suaminya udah buruk, istrinya ikut-ikutan buruk, penyebar fitnah. Disebut pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ini kisah suami istri yang sukses masuk ke neraka jahanam. Kenapa begitu? Itu diabadikan dalam Quran. Setiap orang yang baca, celakalah itu Abu Lahab itu. Bayangkan teman-teman semua, bagaimana itu keadaan Abu Lahab dan istrinya itu. Setiap kali kita sholat kita mencela Abu Lahab dan istrinya, betul? Maka teman-teman semua, ketika kita berumah tangga, mindset di kepala kita adalah aku ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi penolong baginya, dan harapannya dia menjadi penolong bagiku. Maka tugas kita adalah menjadi penolong baginya, maknanya adalah apapun kebaikan yang bisa kita lakukan untuk memberikan kebaikan kepadanya. Artinya apa? Istri atau suami saling tolong menolong. Istri menolong suami untuk bakti pada orang tuanya. Jangan sebaliknya, pilih mertua atau pilih saya misalnya, jangan begitu. Istri bantu suami untuk menolong, istri bantu suami untuk bakti kepada orang tuanya. Kemarin ada yang nanya begini, ketika suami punya uang, siapa sih yang harus dinafkahi pertama kali, ibunya atau istri dan anaknya? Siapa yang bilang istri dan anaknya? Siapa yang bilang ibunya lebih dulu? Yang pertama adalah istri dan anaknya. Tapi istri yang baik adalah istri yang mendukung suaminya untuk berbakti pada ibunya. Begitu teman-teman semua. Jadi dalam rumah tangga, kalau kita lihat rumah tangganya Rasulullah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jangan seperti pernikahannya Abu Lahab, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, ya. Baik teman-teman semua, berikutnya yang harus kita lakukan lagi dalam kehidupan rumah tangga adalah
Kesalingan dalam menunaikan hak dan kewajiban. Tadi saya sudah baca ya surah An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa mimma anfaqu min amwalihim. Berikutnya fas-salihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. An-Nisa 34 menyebutkan tentang tugas laki-laki dan tugas perempuan. Dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam rumah tangga harus ada peran masing-masing. Yang mana kau jalankan peran masing-masing ini dengan sangat baik. Kata Allah, laki-laki, engkau adalah pemimpin, kau tuh pemimpin, wahai para laki-laki bagi kaum wanita. Karena Allah melebihkan laki-laki atas sebagian wanita dan karena laki-laki punya tugas menafkahkan sebagian rezekinya kepada wanitanya. Dan perempuan-perempuan yang salihah, An-Nisa 34 mengatakan apa? Mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada. Apa maknanya? Wahai para istri, engkau diminta untuk taat kepada Allah. Artinya engkau berbuat baik bukan untuk suamimu, bukan karena suamimu, karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sehari-hari nanti dalam rumah tangga ataupun kita yang sudah menjalankan rumah tangga. Kadang-kadang kalau kita berbuat kebaikan, Bu, kadang-kadang suami nggak hargain, suami nggak lihat, suami nggak peduli, ya nggak? Kadang-kadang sakit banget, kadang-kadang ya Allah, saya sudah melakukan segala sesuatu, kok dia nggak lihat, dia nggak peduli, dia nggak perhatikan. Allah katakan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau berbuat baik bukan untuk suamimu, engkau berbuat baik karena engkau taat kepada Allah. Karena engkau taat kepada Allah lah engkau berbuat baik kepada suamimu. Jadi untuk kita semua, nasihat untuk diri saya juga, untuk kita semua, perempuan-perempuan yang salehah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan kebaikan karena Allah menyuruh dia berbuat kebaikan. Adapun kalau kadang-kadang dalam pelaksanaan kebaikan kita itu kadang-kadang nggak dilihat, nggak dihargai, kadang-kadang mungkin diapain, Bu? Dilukai. Apapun yang engkau lakukan teman-teman semua itu tidak akan pernah sia-sia. Semua kebaikan para istri yang dilakukan untuk pasangannya, walaupun pasangannya kadang-kadang gak memberikan timbal balik kepadanya, gak ada yang sia-sia. Semua kebaikanmu, saya selalu katakan ayat ini, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kau lakukan kembali untuk dirimu sendiri, kejahatan yang dilakukan akan kembali untuk diri sendiri. Tugasmu berbuat baik aja. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebiji zarah yang kau lakukan kepada pasanganmu, kepada siapapun itu, Allah akan balas. Jangan kita mengatakan dia bisa begitu, saya juga bisa begitu. Kan ada kan orang-orang yang begitu kan? Dia bisa nyakitin saya juga bisa lebih sakitin dia lagi. Dia jahat sama saya bisa lebih jahat daripada dia. Enggak begitu konsepnya. Tidak mudah teman-teman sekalian. Tidak mudah, tapi kalau kita lihat dalam surah An-Nisa 34 dikatakan wanita yang salehah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia taat kepada Allah maknanya dia konsisten, istiqamah dalam berbuat baik. Dia bukan buat baik untuk siapa-siapa, dia buat baik untuk dirinya sendiri. Semua kebaikanmu teman-teman semua enggak ada yang sia-sia. Allah lihat, Allah tahu, Allah balas semua kebaikan, ketulusan yang kau lakukan. Apapun itu balasannya dari suamimu. Kalau balasannya baik, alhamdulillah. Kalau balasannya enggak baik, urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan saya adalah kuatkan saya ya Allah untuk bisa istiqamah dalam berbuat baik dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, teman-teman semua. Saya mau cerita satu kisah lucu. Kisah nyata dari seorang teman. Seorang teman mengatakan begini, ini kisah dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana beliau menjaga dirinya, Masya Allah. Beliau katakan, oke, saya ikut pengajian. Bagus, Masya Allah, saya katakan, iya. Ada ustadz datang di pengajian itu. Bagus, Masya Allah, bagus ustadznya, bagus. Saking bagusnya saya deg-degan kalau ustadz itu ngomong katanya. Karena ustadznya ganteng banget kata beliau. Ini kisah nyata ibu-ibu sekalian. Kemudian saya katakan terus, saya deg-degan. Jadi apa yang harus saya lakukan? Tundukkan pandangan, sudah ditundukkan pandangannya tetap deg-degan dengar suaranya. Terus habis itu saya katakan ganti pengajian aja deh. Daripada gak fokus ya. Itu dalam rangka, kan pengajian banyak nih. Ya dalam rangka untuk menjaga diri, maka dia lakukan itu. Jadi dia katakan, ya Allah ujian terjadi di mana-mana, bahkan di dalam masjid pun ada ujiannya juga katanya. Jadi dia katakan nggak bisa nih, nggak fokus nih. Bukannya fokus dengar materi, malah fokus dengerin ngelihat wajah ustadznya atau deg-degan ketika dengar suara ustadznya. Jadi dia katakan, oke, saya mau cari pengajian yang lain yang bisa menenteramkan hati saya. Jadi ujiannya ada di ustadznya sendiri. Itu cuma cerita intermezzo ya, cerita lucu-lucuan aja teman-teman semua. Namun di sini kita balik lagi kepada ayat An-Nisa ayat 34, fasalihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah adalah wanita yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Berikutnya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang harus teman-teman tahu ya dalam
masalah hak dan kewajiban peran-peran kita ini bahwa seorang perempuan adalah pemimpin di atas rumahnya sendiri. Artinya memang sebagian besar kita ini para perempuan lebih banyak berada di rumah. Umumnya begitu, umumnya. Walaupun ada juga di luar rumah, tapi umumnya begitu. Maka wahai para istri, jalankan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Jangan kau keliaran keluar rumah. Kata Allah Subhanahu wa taala, waqarna fi buyutikunna. Yang paling baik adalah bagi seorang perempuan berada di rumahnya. Artinya bukan berarti kau nggak boleh keluar rumah, boleh kau keluar rumah untuk urusan-urusan penting. Setelah selesai urusan penting kau kembali pulang ke rumah karena banyak hal yang diurusi di dalam rumah. Ada anak-anakmu, ada urusan rumah yang harus engkau urusi. Berikutnya teman-teman semua, dalam rumah tangga apalagi yang harus kita lakukan? Harusnya dalam rumah tangga saling menghebatkan satu sama lain. Ibarat burung merpati ya, dengan dua sayap bisa terbang lebih tinggi. Istri menghebatkan suami, suami juga menghebatkan istri. Bukankah kita dituntut untuk menjadi khairu ummah? Apa kata Allah? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, mengajak manusia lain pada ketaatan, mencegah manusia lain pada kemungkaran. Dalam surah tersebut atau dalam ayat tersebut artinya kita dituntut untuk setiap kita menjadi sebaik-baik umat. Oleh karena itu seharusnya suami menghebatkan istri, istri menghebatkan suami. Siti Khadijah menghebatkan Rasulullah SAW, pun sebaliknya Rasulullah SAW menghebatkan istrinya. Siti Khadijah dengan hartanya, tenaganya, pikiran, waktunya menghebatkan dakwah Rasulullah SAW. Di satu sisi Rasulullah SAW ketika menikah dengan Siti Aisyah juga menghebatkan Siti Aisyah. Bukankah Siti Aisyah adalah seorang yang meriwayatkan hadis dengan sangat banyak? Siti Aisyah itu menjadi rujukan bagi para sahabat-sahabat ketika Rasul meninggal dunia, menjadi orang yang banyak ditanya perkara-perkara agama Siti Aisyah. Jadi saling mendukung satu sama lain untuk saling menambah ilmu. Jadi wahai para istri, dukunglah suamimu untuk menjadi orang yang terbaik, menjadi umat yang terbaik, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Begitulah pula para suami, dukung istrimu untuk juga bisa menjadi yang terbaik. Terbaik itu nggak harus di luar, engkau terbaik di rumahmu sendiri, menjaga anak-anakmu, perlu support dari suami. Ya enggak, Bu? Betapa banyak ibu-ibu yang stres, depresi karena suaminya nggak support dia ketika berada dalam rumah. Di sini dikatakan bahwa suami istri saling menghebatkan satu sama lain. Kita dituntut jadi umat terbaik. Kalau istri nggak dapat support dari suami, ada satu kejadian nyata nih ibu sekalian. Seorang istri, ini kisah di Amerika, saya baca kisahnya. Seorang istri yang punya anak 5 kecil-kecil. Nggak punya asisten rumah tangga, suami pergi subuh pulang larut malam. Stres nggak tuh kira-kira? Yang bisa jawab stres yang pernah merasakan. Punya anak kecil-kecil, ngurusin rumah tangga, suami nggak ada yang bantuin. Yang paling bisa kita lakukan diam, kemudian nangis. Banyak sekali ibu-ibu depresi dengan hal seperti ini. Ada nggak sih depresi begitu? Banyak. Bener nggak teman-teman sekalian? Makanya perlu adanya support, dukungan dari pasangan. Suami menghebatkan istri untuk jadi ibu yang baik, jadi istri yang baik di rumah. Itu juga menghebatkan juga, butuh support. Kalau enggak, apa yang terjadi dalam kisah yang saya ceritakan ini, kisahnya, mungkin teman-teman kalau googling teman-teman tahu kisahnya. Ibu ini depresi teman-teman semua. Akhirnya anak-anak satu persatu dimasukin ke bak mandi. Satu selesai, semuanya nggak ada, terus nelfon 911. Dan menceritakan kisah yang terjadi. Suaminya pulang, suaminya shock. Ternyata ibu ini pada akhirnya melaporkan dirinya ke polisi, masuk ke rumah sakit kalau saya nggak salah ya. Urusan gangguan kejiwaan lah. Jadi masalahnya kalau di dalam rumah tangga nggak ada support, itu bisa terjadi teman-teman semua. Makanya istri support suami, kita dukung dia untuk menjadi sebaik-baik imam, sebaik-baik orang. Namun kita juga perlu support yang luar biasa dari suami untuk menjalankan tugas kita yang nggak mudah. Saya hanya ingin mengatakan kalau di sini ada yang ibu rumah tangga atau calon ibu rumah tangga, Masya Allah itu pekerjaan yang tiada waktunya. Betul Bu? Di sini siapa ibu rumah tangga atau calon ibu rumah tangga? Kata siapa ibu rumah tangga itu mudah, pekerjaan terberat, nggak ada jam kerjanya. Kalau sakit harus kerja, gajinya nggak tahu deh berapa. Bisa ngerjain semuanya, jadi tukang masak bisa, jadi cleaning service bisa, jadi tukang laundry bisa, kadang-kadang jadi tukang ojek juga bisa, ngantar anak jemput sekolah, jadi menteri keuangan, pintar-pintar ngatur keuangan misalnya, jadi tukang pijet juga boleh, semuanya kita bisa, Masya Allah ibu rumah tangga, betul? Bahkan ada yang mengatakan ibu itu nggak boleh sakit katanya, kalau ibu sakit semuanya berantakan, bukan ibu nggak boleh sakit, ibu terpaksa harus pura-pura sehat terus menerus, kadang-kadang kita sakit pun kita masih tetap harus bekerja.
Ibu yang tidur paling malam, bangun paling awal tuh, seringnya begitu tuh. Ibu rumah tangga luar biasa, Masya Allah. Sehingga diperlukan dalam rumah tangga itu adalah support, dukungan satu sama lain. Oleh karena itu diperlukan namanya ngobrol, 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 ngobrol. Baik teman-teman semua. Berikutnya teman-teman, tadi saya katakan ya, hati-hati di dalam rumah tangga, kita menginginkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah seperti surah Ar-Rum ayat 21, tapi ternyata kadang-kadang Allah menakdirkan yang lain. Teman-teman lihat deh dalam surah At-Taghabun ayat 14. Supaya teman-teman tahu bahwa ternyata orang-orang ini bisa juga menyakiti hati kita seperti yang saya bilang di awal tadi. Dalam surah At-Taghabun ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Kata Allah, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka Allah mengatakan, maka hati-hati kamu terhadap mereka. Dan kalau kamu memaafkan mereka dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hari ini kita sudah sama-sama bahas surah Ar-Rum ayat 21. Ya Allah, mau keluarga sakinah mawaddah warahmah. Hari ini kita sudah bahas tentang hak dan kewajiban dari suami dan istri. Kita juga sudah lihat bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah, dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kita juga sudah lihat beberapa hal yang harus kita lakukan dalam rumah tangga. Maka teman-teman semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantumu dalam menjalankan rumah tangga yang tidak mudah. Kita belajar dari orang-orang yang telah menempuh rumah tangga yang sangat lama, Masya Allah. Dan ingat bahwa rumah tangga itu tidak hanya perkara soal suami dan istri. Para suami, Rasulullah SAW ingatkan, kalau engkau ingin rumah tanggamu bahagia, para suami, wala tadribul wajh. Jangan sekali-kali kau memukul wajah istrimu, wala tuqabbi. Jangan wahai para laki-laki kau mencaci maki istrimu, wala tahjur ila fil bait. Kalau mau diamin, ya diamin di dalam rumah aja. Kemudian untuk para istri, Rasulullah SAW katakan, perhatikan kedudukanmu di depan suamimu, karena suamimu adalah kunci syurga dan nerakamu. Rasulullah SAW juga mengingatkan, istri gampang masuk syurga selama engkau sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, taat kepada suami dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Istri yang salihah, kata Rasulullah SAW, adalah menyenangkan bila dipandang, patuh bila diperintah, teman-teman semua. Patuh bila diperintah. Artinya adalah perhatikan kecantikanmu di depan suamimu. Ibu-ibu kalau dasarnya bolong-bolong jangan dipakai lagi, please. Itu di luar yang cantik-cantik banyak banget, Bu. Terus kalau suaminya pulang, Pak, ibu-ibu mesti sebelum suami bangun udah mandi, udah wangi, mesti make up-an lah dikit. Jangan suami bangun kita masih ileran, ibu-ibu sekalian. Malam dia pulang, kita juga udah wangi. Dengan body lotion kita, dengan parfum kita wangi. Kenapa? Di luar sana banyak banget yang muda-muda yang wangi-wangi, ibu-ibu sekalian. Hati-hati dengan itu. Kata Rasul, menyenangkan bila dipandang. Laki-laki lemah di pandangan. Zuina linnasi hubbu syahwati minan nisa. Laki-laki itu lemah di pandangan, perempuan lemah di pendengaran. Benar gak? Makanya banyak banget kita lihat, kok ceweknya cantik-cantik banget, laki-lakinya begitu ya, gitu. Ini kata netizen, bukan kata saya. Netizen bilangnya begitu, yang suka julid-julid mengatakannya begitu. Sebenarnya dikarenakan laki-laki itu senang dengan visual, senang yang cantik-cantik. Jadi kitanya mesti cantik, pakai baju yang cantik-cantik. Ntar kalau anak udah tidur ganti bajunya yang cantik-cantik. Jadi baju kostum kita tuh banyak ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu tahu nggak kalau di Mekah ada yang lucu, orang yang pertama kali umroh. Ada jemaah yang pertama kali umroh, mereka mengatakan begini, kok di Mekah ada baju yang begini-begini ya bentuknya ya? Kan ada abaya-abaya, sebelahnya bajunya baju-baju begitu kan. Itu ada karena dipakai baju itu di depan suaminya. Jadi kostum kita banyak ibu-ibu sekalian, kostum di luar beda sama kostum yang di dalam beda ya. Jadi pastikan baju yang dipakai yang cantik-cantik. Kalau suami senangnya warna merah marun, suami senangnya warna navy misalnya, jangan pakai warna pink kalau dia nggak suka warna pink. Kalau suami sukanya ibu rambutnya panjang, dikeritingin dong hari ini, keritingin aja hari ini, gak susah kok dikeritingin rambut kita. Jadi sesuai dengan permintaan suami. Ada orang yang minta, mama panjangin dong rambutnya, gerah, panas dibondolin ibu-ibu sekalian. Jangan, perempuan di luar sana itu cakep-cakep ibu-ibu sekalian. Tolonglah bantu suamimu menjaga pandangannya ya. Kenapa ibu-ibu sekalian? Mungkin saja di luar dia memandang yang cantik-cantik. Pengen, akhirnya pulang ke rumah, di rumah
Begitu istrinya. Padahal dia buru-buru pulang pengen dengan istrinya. Selamatkanlah dia, ibu sekalian yang tengah agak bergejolak ketika melihat di luar. Dia pengen buru-buru pulang loh ibu-ibu semua, kenapa? Nggak disambut dengan yang cantik-cantik dari kita gitu. Mudah-mudahan istiqomah ya, berat sih kalau pernikahan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masih oke. Ntar kalau pernikahan 10 tahun, 20 tahun, aduh kayak anak muda. Tapi penting loh ibu-ibu sekalian, bener nggak? Jaga pandangan matanya, jaga perutnya, mohon maaf sekali, jaga yang di bawah perutnya gitu. Tahu kan maksudnya? Ya gitulah maksudnya. Jadi ibu-ibu sekalian, itu penting untuk para suami. Kata Rasulullah apa? Perempuan yang salihah adalah perempuan yang menyenangkan bila dipandang. Jadi pandangannya itu cantik. Kalau suami bilang, "Mah, make upan dong dikit, make upan, Bu." Tapi jangan kayak ondel-ondel, ntar diketawain sama dia ya. Make upan yang cantik gitu ya, yang segar. Sebelum dia melek mata bangun pagi udah wangi. Aduh, effort sih sebenarnya, cuman mau gimana lagi ya. Mengingat banyak sekali bunga-bunga di luaran sana, kita juga harus jadi bunga yang terindah di dalam rumah gitu ya. Berikutnya ibu-ibu sekalian itu masalah suami dan istri. Mungkin terakhir karena waktunya sudah habis. Dalam menciptakan keluarga yang bahagia tentu saja tidak hanya sekadar masalah suami istri. Tapi ketika Allah memberikan kita amanah teman-teman semua berupa anak-anak. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhana wal hijarah. Allah katakan, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dalam rumah tangga tentu tidak hanya melulu soal suami dan istri, tapi juga ada anak-anak. Di mana anak-anak ini Allah minta jagalah dirimu dan keluargamu. Artinya Allah minta, wahai para orang tua, para ibu dan ayah, hendaklah engkau menjadi contoh teladan bagi anak-anakmu, dirimu dan keluargamu. Setelah engkau menjadi contoh teladan bagi anak-anakmu dan engkau ajak keluargamu terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ingat, di dalam Al-Quran paling banyak adalah pendidikan ayah kepada anak. Di sini juga ada para ayah walaupun sedikit ya, tadi saya lihat di bawah. Lihat bagaimana kisah Nabi Yakub alaihissalam pada anaknya dalam Quran. Ya anakku, kalau aku meninggal apa yang akan engkau sembah? Pendidikan tauhid. Lihat bagaimana pendidikan anak kepada ayah pada surah Luqman ayat 13 sampai 19. Bagaimana Luqman menasihati anaknya jangan menyekutukan Allah. Berbuat baik kepada kedua orang tuamu, nak, sholat, nak, dakwah, nak, sabar, nak, punya akhlak yang baik, nak. Ingat bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan anaknya Nabi Ismail yang terlihat dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 111. Itu semua pendidikan antara ayah dengan anak. Jadi kata siapa pendidikan itu hanya seorang ibu dengan anak. Pendidikan ayah dan anak lebih banyak dibahas di dalam Al-Quran. Terakhir dari saya, terakhir sekali, ibu-ibu lihat dalam surah Ali Imran ayat 5 sampai 37. Ali Imran ayat 35 sampai ayat ke-37. Bagaimana Ibunda Siti Maryam mendidik Siti Maryam sehingga Siti Maryam tumbuh menjadi seorang anak yang saleh, yang mulia, yang terhebat di zamannya pada masa itu. Teman-teman lihat, menjadi seorang ibu ternyata ada beberapa hal yang dilakukan oleh Ibunda Siti Maryam untuk membentuk keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia. Mereka berasal dari keluarga yang baik-baik, keluarga Imran yang baik-baik. Namun ketika suaminya meninggal dunia, ibu ini ibu tunggal, maka ibu ini bertekad untuk menjadikan anaknya Siti Maryam menjadi anak yang luar biasa hebat. Apa yang dilakukan oleh sang ibu? Ini tugas kita. Dalam surah Ali Imran 35 sampai 37, teman-teman akan lihat beberapa hal yang dilakukan oleh Ibunda Siti Maryam. Yang dilakukan pertama adalah Ibunda Siti Maryam bernazar, berjanji kepada Allah, ya Allah, anak yang di kandunganku ini kelak akan menjadi anak yang menyembah untukmu ya Allah, menjadi pengabdi untukmu wahai Allah. Jadi kita teman-teman sekalian, yang Allah anugerahi anak-anak, maka kita berjanji kepada Allah anak ini apapun dia profesinya, dia menjadi pengabdi untuk agama Allah. Kalimat ini tidak akan pernah keluar bagi ibu yang tidak punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Ibu ini, Ibunda Siti Maryam, ibunya Siti Maryam berdoa, ya Allah, anak ini kelak akan menjadi pengabdi untuk agamamu. Maka bertekadlah wahai para ibu, anak-anak kita insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang menolong agama Allah dan Rasulnya. Kedua, Ibunda Siti Maryam, wa inni samaituha Maryam, ibunya memberikan nama yang baik untuk Siti Maryam. Artinya, kalau kita punya anak-anak, maka berikan nama yang baik kalau kita mau mengikuti pengasuhannya Ibunda Siti Maryam. Ketiga, Ibunda Siti Maryam berdoa juga dalam surah Ali Imran 35 sampai 37. Doanya adalah, ya Allah, aku berdoa agar anak ini terhindar dari gangguan syaitan yang terkutuk. Anak dan keturunannya dijauhi dari gangguan syaitan yang terkutuk. Artinya, wahai para ibu, kalau engkau ingin membuat keluargamu bahagia, ingat kullu kalam ad-du'a, semua perkataanmu adalah doa.
Apapun yang kau katakan menjadi doa. Gak boleh seorang ibu punya lisan yang buruk pada anaknya. Gak boleh seorang ibu mengatakan anak nakal, anak bodoh, anak durhaka, anak siapa ini? Itu anakmu, kenapa nanya-nanya lagi? Gak boleh, karena apa? Kullu kalam ad-doa, semua perkataan adalah doa. Ibunda Siti Maryam kalimatnya selalu penuh dengan doa. Yang keempat, ingat Ibunda Siti Maryam memberikan Siti Maryam di tempat pendidikan yang terbaik dengan orang terbaik, itu Nabi Zakaria alaihissalam di Baitul Maqdis Palestina. Jadi kalau kita ingin membentuk keluarga kita bahagia, pastikan anak-anak kita berada dalam lingkungan yang baik, di pengasuhan yang terbaik. Bisa di rumah, bisa di sekolah, di pesantren yang sekiranya membentuk karakter anak itu menjadi anak yang baik. Kelima, apa yang dilakukan Ibunda Siti Maryam dalam surah Ali Imran 35 sampai 37, ketika Nabi Zakaria tanya, "Ya Maryam, ini makanan engkau dapat dari mana?" Kemudian Maryam mengatakan, "Ini dari Allah Subhanahu wa taala." Kalau kita lihat dalam kehidupan yang sekarang, engkau mau keluargamu bahagia, pastikan makanan yang masuk ke dalam tubuh anak-anakmu adalah makanan yang halal dan yang thayyib. Kenapa? Kalau tidak, bisa saja membuat rumah tangga itu menjadi panas, anak-anak tidak mendengar nasihat satu sama lain, rumah tangga saling ribut, saling bertengkar satu sama lain, mungkin disebabkan ada yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Maka kelima hal ini adalah pola pengasuhan yang diajarkan Ibunda Siti Maryam kepada kita dalam surah Ali Imran 35 sampai 37. Teman-teman tadabbur lagi nanti di rumah mengenai surah atau ayat-ayat tersebut. Jadi hari ini alhamdulillah kita sudah berbicara beberapa hal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membawa kita menuju ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman tahu bahwa ternyata di dalam syurga itu kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Jadi bahagia nggak hanya di dunia saja, tapi bahagia juga bisa di syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahagia yang selama-lamanya. Teman-teman tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semua bahwa di dalam syurga kita bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai, dari anak-anak, dari orang tua kita, dari keturunan kita. Teman-teman lihat dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-22 sampai ayat ke-24. Ya, ini terakhir dari saya, dari terakhir mulu ya, nggak kelar-kelar ya. Surah Ar-Ra'd ayat ke-22 sampai ayat 24, ya, penutup ayat lah pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena kita ingin bahagianya enggak di dunia aja, kumpulnya enggak di dunia aja, tapi juga sampai di akhirat. Kata Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-22 sampai 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika lahum uqbad dar, jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-22 sampai 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang inilah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik, yaitu mereka dikumpulkan di syurga yang bernama syurga Aden. Mereka masuk ke dalam syurga tersebut, bahagia masuk ke dalam syurga tersebut bersama orang-orang yang saleh dari kalangan bapak mereka, istri mereka, cucu mereka. Sedang malaikat-malaikat masuk ke dalam tempat-tempat itu dari semua pintu-pintu syurga dan malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atasmu berkat kesabaranmu selama di dunia. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Jadi dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 sampai 24 Allah Subhanahu wa taala sudah menginformasikan, engkau akan kumpul kok, bahagia, reuni lagi, balik lagi, bareng-bareng lagi di syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kalau engkau adalah orang-orang yang saleh. Jadi selamat berjuang teman-teman semua selama di dunia. Selamat berjuang untuk menjadi istri yang lebih baik. Kalau suamimu nggak baik, doa ya teman-teman semua, doa. Bangun di sepertiga malam terakhir. Gampang bagi Allah untuk merubah keadaan seseorang, betul? Maka doa kepada Allah agar engkau diberikan kesabaran dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dalam saya nasihat buat diri saya ya Bu, bukan saya nasihatin orang lain, saya nasihat buat diri saya. Sabar itu nggak mudah, bener ya. Sabar itu artinya menahan, mau teriak tahan, mau banting-banting tahan, mau mencakar-cakar tahan ya. Ditahan, apapun ditahan ya. Jadi sabar itu menahan. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menjalani ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kau akan berkumpul di surga bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Dan hari ini kita mau juga sama-sama mengingat teman-teman kita yang ada di Gaza Palestina. Saya baru aja tadi sebelum kesini, Rumah Sakit Indonesia juga mendapatkan ujian juga di sana ya teman-teman semua. Kita doakan. Saya mau cerita sedikit boleh ya Bu tentang Palestina ini?
Sebelum saya ceramah di sini nih, saya tadi di bawah, saya bilang sama ustazah saya punya ustazah guru Quran Bu dari Gaza, Palestina, baru 2 bulan di Indonesia. Baru nyampe, ngajar di pesantren, tinggal di rumah saya, tinggal di kamar di rumah saya. Malam ini saya bilang, ustazah saya nggak bisa belajar Quran malam ini. Saya nggak bisa setoran Quran karena saya lagi dakwah, saya lagi ceramah. Karena tiap malam saya setoran Quran Bu sama beliau. Kata beliau saya nggak bisa ngajar malam ini juga. Karena kata beliau, ini adalah perang terberat selama saya hidup 33 tahun. Walaupun ada perang-perang sebelumnya, namun ini perang terberat dan perang terlama dan perang yang paling banyak jatuh orang yang syahid. Perang yang paling susah karena nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada internet, kata beliau. Kami nggak pernah tahu siapa yang syahid di antara kami karena nggak bisa berhubung satu sama lain, kata beliau. Kemudian beliau menangis tadi, ini voice note-nya masih ada. Beliau bilang, saya nggak konsentrasi karena saya baru dapat kabar tetangga saya udah jadi syuhada, orang yang mati syahid semuanya. Masjid saya, tempat saya ngajar, teman-teman saya, masjid saya, anak-anak yang ada di situ sudah syahid. Kemudian dia katakan, paman saya, istrinya juga sudah syahid. Saya nggak bisa konsentrasi, kata beliau. Sehingga saya minta maaf, saya nggak bisa ngajar juga malam ini. Biasanya beliau ngajar saya dan ngajar Maryam, ngajar anak saya. Kata beliau, saya nggak bisa ngajar pada malam ini karena terlalu tergoncang hatinya. Jadi teman-teman semua, peperangan itu masih ada sampai hari ini. Di satu sisi kita bersyukur kepada Allah kita hidup di negara yang damai, negara yang aman, negara yang tentram, tapi masalah Palestina juga adalah masalah kemanusiaan sehingga kita juga harus mengingat masalah teman-teman yang ada di Palestina. Hari ini kita bahas bagaimana caranya menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat, menjadi keluarga yang bahagia di dunia dan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Namun di satu sisi kita juga tidak bisa melupakan bahwa selain kita berdoa untuk keluarga kita sendiri, kita juga selalu menyelipkan doa untuk teman-teman kita yang ada di Gaza, Palestina. Saya minta teman-teman bangun di sepertiga malam terakhir dan khususkan doa untuk teman-teman kita yang ada di Gaza, Palestina. Karena sampai hari ini masih ada hal-hal itu. Masih ada teman-teman kita yang harus kembali kepada Allah. Kata guru saya apa? Kami tidak pernah takut dengan adanya kematian. Karena kami tahu kalian melihat kami mati, namun sesungguhnya kami hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak takut dengan kematian, namun kami hanya takut dengan kehilangan. Makanya beliau mengatakan, kalau seandainya boleh memilih, aku ingin kalaupun misalnya harus mati syahid, seluruh keluarga aja yang mati syahid dengan satu-satu. Karena aku nggak siap dengan kehilangan. Bayangkan seluruh anggota mati syahid sementara aku sendiri yang hidup, bagaimana aku bisa menjalankan kehidupan ini dengan mudah, kata beliau. Sebagai manusia biasa, kalau boleh memilih, inginnya satu keluarga. Kalau memang harus kembali kepada Allah, satu keluarga harus kembali kepada Allah, itu mungkin lebih baik. Kata beliau begitu. Ya, jadi kita doakan mereka, teman-teman semua. Tiap hari beliau menangis, ya. Dan beliau katakan ini terlalu berat buat kami. Namun insya Allah yang menjadi penguat bagi kami adalah kami tahu bahwa ada syurga yang bisa menenangkan kami. Kami mati bagi pandangan orang, tapi kami hidup di syurga selama-lamanya insya Allah. Begitu pula doa kita pada hari ini kan, kita mau masuk syurga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Jadi kalau ada di antara kita yang Allah uji dengan kematian, kematian memang menyesakkan dada kita, menyedihkan kita, tapi kita tahu bahwa kita akan kembali dengan orang-orang yang kita cintai di syurga Allah. Jadi itu jadi motivasi kita jadi orang-orang baik ya teman-teman semua. Misalnya di antara kita ada yang ayahnya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, anaknya meninggal dunia, itu motivasi kita. Kita mau menjalani sisa usia kita untuk jadi orang baik, supaya kita bisa kumpul seperti surah yang tadi saya baca. Di syurga Aden, dikumpulkan kembali bersama dengan orang-orang yang kita cintai.